أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari yang begitu cerah yang dipenuhi dengan keberkahan, kita kembali mengajak untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita bersama. Dalam artian meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat tanggal 6 Sya'ban 1442 Hijriah. Itu artinya 23 atau 24 hari ke depan kita akan kedatangan bulan Ramadan. Kita akan kedatangan tamu yang sangat agung, bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira ini kepada para sahabatnya. Tatkala bulan Ramadan datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sampaikan kepada para sahabat agar para sahabat bergembira untuk menyambut tamu yang sangat agung tersebut, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faradallahu alaikum siyamahu." Di bulan Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian berpuasa di siang harinya. Tuftahu fihi abwabul jinan. Di bulan Ramadan tersebut Allah buka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di bulan Ramadan itu seluruh pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan di bulan Ramadan juga gembong-gembongnya syaitan diikat dan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa orang yang terhalangi untuk melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang begitu besar. Ini adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya agar benar-benar para sahabat
menyambut dengan kegembiraan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi beliau kepada para sahabatnya agar betul-betul maksimalkan bulan Ramadan itu untuk beribadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang di bulan Ramadan berpuasa di siang harinya atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang di bulan Ramadan di malam harinya dia mengerjakan salat tarawih atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan masih banyak hadis-hadis yang terkait dengan hal-hal tersebut. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menjelaskan tentang keutamaan besar bagi orang-orang yang berpuasa, dan hadis ini bersifat umum, tidak hanya puasa Ramadan, tapi seluruh puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-shiyam fa innahu li wa ana ajzi bi." Seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh manusia, oleh umat Islam ini, maka pahalanya dapat diketahui. Pahalanya akan bisa dihitung, karena satu ibadah yang dilakukan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10, menjadi 100, atau menjadi 700. Kecuali puasa. Puasa tidak bisa dilipat gandakan. Puasa tidak ada yang mengetahui berapa pahala yang akan didapatkan oleh pelakunya. Hanya Allah yang tahu, dan hanya Allah yang bisa membalas pahala tersebut. Kata para ulama, ini menunjukkan begitu besarnya pahala puasa. Sampai-sampai kalkulator secanggih apapun tidak akan bisa mengkalkulasi berapa pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Bayangkan, ini adalah puasa secara umum. Bagaimana lagi puasa itu adalah puasa Ramadan yang dikerjakan di hari-hari yang penuh berkah. Maka tentu ibadah yang dilakukan di bulan-bulan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah disyariatkannya kita berpuasa di bulan Ramadan ini? Tentu hikmahnya telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu juga diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kita. Supaya apa? Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah tidak katakan berpuasalah kalian supaya kalian lapar. Tidak. Allah tidak katakan berpuasalah kalian supaya kalian haus. Tapi Allah katakan berpuasalah kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini artinya puasa itu erat kaitannya dengan ibadah hati, yaitu tempat di mana takwa itu ada dalam hati kita. Maka tatkala kita mengerjakan ibadah puasa ini hanya menahan diri dari haus dan lapar saja, maka belum tentu dia akan keluar mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang apabila dia berpuasa di bulan Ramadan, keimanannya semakin bertambah, ibadah dan ketaatannya semakin meningkat, ketakutannya kepada Allah semakin tinggi, rasa harap dan kecintaannya kepada Allah semakin besar. Maka ini ada pengaruh dengan puasa yang dia lakukan. Ada hikmah yang telah dia dapatkan dari diwajibkannya puasa itu, la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah sebutkan supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mendapatkan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa di bulan Ramadan, bertemu bulan Ramadan, tapi kita tidak mendapatkan sama sekali ganjaran dan pahala yang besar dari ibadah puasa itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak, kata Rasulullah, orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Yang dia dapatkan hanya rasa haus dan lapar saja. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan doa malaikat Jibril.
tatkala Rasulullah SAW hendak berkhutbah, menaiki anak tangga mimbar beliau, naik anak tangga yang pertama beliau mengucapkan amin, naik ke anak tangga yang kedua Rasulullah mengatakan amin, dan anak tangga yang ketiga Rasulullah mengatakan amin. Lalu para sahabat yang di sekitar Rasulullah mendengarkan ucapan amin itu, bertanya para sahabat, alama amanta ya Rasulullah, apa tadi yang engkau aminkan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tadi datang malaikat Jibril kepadaku dan berdoa, dan salah satu dari doa malaikat Jibril adalah raghima anfu mri'in, celakalah seseorang adraka syahrul Ramadan falam yughfar lah fadakhalan nar. Dia mendapati bulan Ramadan, dia berada di bulan Ramadan, dan Ramadan itu meninggalkannya dalam kondisi dosa-dosanya belum terampuni, bahkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Celaka orang seperti ini. Lalu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kemudahan untuk mengerjakan segala bentuk ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dalam kondisi sehat, dan bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun ini dalam kondisi bisa memaksimalkan setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari yang ada di bulan Ramadan tersebut, baik itu di siang harinya, di malam harinya. Semoga itu kita bisa maksimalkan, dan mudah-mudahan Allah membantu kita untuk bisa meringankan, agar kita bisa ringan untuk mengerjakan setiap ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah lakum li wa lakum wa sairil muslimin min kulli dhanbin istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat ini kita dianjurkan, bahkan ditekankan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berselawat untuk beliau satu kali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سائر الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.